Shalom, welcome back di channel YouTube GSJA Maranatha, series video belajar bersama episode yang kedua. Nah, buat teman-teman yang baru join, mungkin bingung nih belajar bersama apa ya? Di belajar bersama, teman-teman bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan-pertanyaannya dapat diajukan di mana? Di kolom komentar di bawah ini atau melalui sosial media GSJA Maranatha Malang yang ada di Facebook dan juga di Instagram. Jadi jangan lupa untuk ikuti semua sosial media kita di GSJA Maranatha Malang. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube GSJA Maranatha dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru kita. Nah, di pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk sekarang akan dijawab oleh Pak Yaneman Usmani. Halo. Selamat datang Pak Yaneman, bagaimana kabarnya? Baik, terima kasih Siska. Kak Siska. Oh, Kak Siska. Nah, pertanyaan-pertanyaan sudah ada yang masuk nih. Baik. Saya bacakan langsung ya. Pertanyaan pertama dari Google Form. Pertanyaannya gini, Pak. Halo Kak, saya mau tanya. Saya diingatkan untuk selalu menjalankan saat teduh. Tetapi saya mengalami kendala, yaitu selalu susah fokus saat teduh. Apakah ada tips dan trik yang harus saya lakukan agar bisa lebih fokus dalam saat teduh? Oke, baik. Ini pertanyaan yang umum ya, yang seringkali dialami oleh banyak orang pada waktu menyediakan waktu khusus untuk bersaat teduh. Nah, yang pertama, kita harus menyadari bahwa kesulitan-kesulitan itu adalah sesuatu yang manusiawi. Artinya bukan hanya siapa yang bertanya ini saja, tetapi banyak orang, bahkan orang-orang Kristen yang sudah senior pun mengalami kondisi-kondisi yang sama. Jadi itu harus menyadari keadaan itu. Yang kedua, perlu menyadari juga bahwa kehidupan rohani itu adalah satu proses. Jadi mungkin saat-saat ini dia mengalami pergumulan-pergumulan itu ya, susah untuk bersaat teduh, susah untuk fokus, susah untuk konsentrasi. Nggak apa-apa, itu proses. Karena nanti satu waktu dia akan menemukan apa yang penting gitu ya. Bagaimana caranya yang baik untuk dirinya untuk melakukan saat teduh itu. Jadi ini sebuah proses dalam pertumbuhan rohani. Yang ketiga, ini sifatnya teknis, yaitu orang siapapun dia harus belajar berdisiplin diri. Kalau di Alkitab itu mengatakan bahwa latihan badani, tapi sebelum itu dikatakan latihlah dirimu beribadah. Ya, nah latih itu menyangkut disiplin diri. Nah saya contohkan ya, ada pianis anak muda terkenal di Indonesia, tapi dia juga sudah mendunia, Joey Alexander misalnya. Dia katakan bahwa waktu wartawan tanya kepada dia, berapa lama setiap hari kamu berlatih sehingga kamu bisa jago kayak gini? Dia bilang, saya berlatih 1 kali 24 jam. Bayangkan, 1 kali 24 jam. Bahkan pada waktu saya konser pun saya menganggap bahwa itu sebagai bagian dari latihan. Jadi dia bisa mendunia, bisa tampil di panggung Grammy Award, itu adalah karena dia membiasakan diri ya, dia berlatih seperti itu. Ada juga artis yang, bukan artis tapi olahragawan yang terkenal, Jonathan Christie, itu atlet bulu tangkis ya. Dia itu seorang yang disiplin. Kalau baca dia punya biografi, punya kebiasaan-kebiasaan itu, dia sejak umur 6 tahun sudah dilatih oleh orang tuanya. Bangunnya jam 4 pagi, latihan sampai jam 7, dan kemudian sore lagi latihan mulai jam 3 sore, jam 15 sore ya, terus. Dan itu dilakukan terus. Bayangkan dari usia 6 tahun ya, sudah melakukan disiplin-disiplin itu. Nah, di dalam kekristenan itu ada yang namanya disiplin-disiplin rohani. Jadi kita sendiri harus belajar melatih diri kita. Kita harus memaksa diri kita supaya kita melakukan saat teduh misalnya dengan rela ya. Dengan kerelaan sebagai sesuatu yang merupakan bagian dari kehidupan kita. Kemudian yang teknis yang lain yang perlu kita perhatikan adalah pada waktu kita saat teduh, kita mesti cari waktu yang pas gitu loh. Nah, semua orang punya waktu yang berbeda-beda gitu loh. Kak Siska misalnya, waktu yang tepat itu adalah pagi hari. Habis mandi Iya, misalnya ya, gitu fresh ya. gitu ya. Ada orang yang
ini disebut prime time ya. Oh ya. Waktu yang tepat untuk dirinya. Ada yang tengah malam, semakin malam matanya semakin konsentrasinya semakin bagus. Nah, seperti itu. Ada yang mungkin siang gitu loh. Nah, selama ini kan kita kadang-kadang susah melakukan itu karena kita mencari waktu misalnya bangun tidur langsung itu. Padahal tidak semua orang bangun tidur bisa langsung melakukan itu. Kalau kita baca Alkitab itu, Tuhan Yesus itu pagi-pagi benar. Nah, prime time-nya Tuhan Yesus itu pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap dia sudah itu. Lalu kemudian cari tempat yang menurut kita itu nyaman gitu loh. Jadi jangan di keramaian ya. Jangan di keramaian, namanya juga saat teduh ya. Jadi jangan cari tempat yang dekat tempat tidur. Nah kalau orang sudah saat teduh dekat tempat tidur, itu malah pasti bukan saja saat teduh, itu bisa 2 semalam suntuk itu. Nah, seperti itu. Ya. Dan kemudian jangan menyerah. Ya, kalau gagal coba lagi, lakukan lagi. Nah, seperti itu. Kira-kira begitu Kak Siska. Wah, berarti bisa dibilang nih bahwa harus dimulai dari diri sendiri gitu ya Pak Yan ya? Karena kalau dari diri sendiri aja nggak bisa, gimana kita mau latihan secara badani tadi, jasmaninya juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak Yan. Ada pertanyaan lagi saya bacakan. Shalom, aku mau tanya bagaimana sih cara kita memahami pengaturan waktu Allah yang kadang selalu berbeda dengan keinginan kita. Jadi kayak berbeda visi gitu ya. Ya, ini pertanyaan yang susah ya, karena kita ini hidup di dalam waktu dan banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Misalnya kita mau berdoa untuk supaya kita memperoleh satu pekerjaan. Kita suka sekali dengan pekerjaan itu cita-cita kita sejak lama. Lalu kita berdoa, tapi ternyata apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan itu tidak tercapai seperti itu. Malah kita mungkin mendapat jawaban doa yang lain, kita menerima pekerjaan yang lain. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, yang pertama kita harus berpegang pada keyakinan bahwa waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Itu mutlak. Di Alkitab itu dari Kejadian pasal 1 sudah ditulis, jadilah petang dan jadilah pagi. Kalau kita kan hitung waktu itu dari pagi ya, dari pagi ke petang. Tapi di Alkitab ditulis, hari pertama itu dimulai dari petang ke pagi. Makanya orang Yahudi itu kalau hitung waktu, Sabat itu dimulai dari sore gitu ya, sore ke pagi. Jadi itu menggambarkan bagaimana waktu kita itu berbeda dengan waktu Tuhan. Kemudian pengertian tentang waktu juga berbeda. Kita tahu tuh ya, ada yang waktu yang namanya Kronos, ada yang waktunya Kairos, ada yang waktunya Aion. Kronos itu kita menjalani kehidupan tiap-tiap hari ya. Dari jam 1 sampai jam 12, nah, seperti itu, melakukan ABCD, melakukan aktivitas-aktivitas rutin. Tapi ada waktu yang sifatnya Kairos. Kairos itu momentum-momentum. Kalau kita mau buat kurikulum vitae itu kita tulis kapan kita lahir, kapan kita dibaptis, kapan masuk SD, kapan lulus SD, kapan lulus SMP, nah, itu. Kita tidak mungkin mencatat semua, kita hanya mencatat momentum penting dalam perjalanan waktu itu. Nah, yang ketiga, Kak Siska, kita harus menggunakan setiap waktu kita dengan sebaik-baiknya. Nah, orang tuh kan biasanya, nanti saja gitu loh. Menunda. Ya, nanti saja. Nanti saja kalau saya sudah masuk kantor, kerja di situ baru saya belajar disiplin gitu ya. Jadi ini masalah sebenarnya. Lah nanti kalau kita tidak sampai di waktu itu, tidak sampai ke momen itu gimana? Jadi kita harus menggunakan setiap waktu yang ada. Jangan buang-buang kesempatan. Nah, permasalahan terbesarnya kita itu adalah kita tidak tahu memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ada orang yang merasa bahwa satu hari itu tidak cukup untuk dia mengerjakan pekerjaannya. Tapi ada orang yang lain yang menghabiskan waktu berhari-hari dan menganggap bahwa itu sesuatu yang biasa aja. Jadi bagaimana caranya kita memahami waktu Tuhan? Untuk itu adalah gunakan waktu, setiap waktu itu dengan sebaik-baiknya. Lakukan apa yang bisa kita kerjakan di dalam waktu itu. Jangan buang waktu sia-sia. Nah ini, waktu itu gratis, tetapi tidak bisa dibeli.
tapi tidak bisa diusahakan. Benar. Kalau dia sudah lewat, maka kita tidak bisa mengambil lagi. Minta lagi waktu, nggak bisa Nggak ya. Makanya orang Yunani itu menggambarkan dewa waktu itu seorang laki-laki yang botak, ya. Lalu di kakinya tuh ada sayapnya. Oh. Nah, jadi dia terbang. Dari depan kita tidak bisa menangkap dia karena dia nggak punya rambut ya. Nah, tapi dia jalan terus. Dari belakang juga kita nggak bisa nangkap dia. Kalau dia sudah lewat, kita nggak bisa tangkap dia juga. Gitu. Ya. Gitu. Jadi untuk memahami waktu Tuhan, sederhananya adalah gunakan setiap waktu. Karena setiap waktu itu adalah waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Wah, udah terjawab nih kayaknya ya. Jadi gunakan setiap waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Seperti sekarang nonton belajar bersama ini juga waktu yang terbaik nih ya. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir nih Pak Yaneman. Kak mau tanya dong, manusia dikatakan tak pernah luput dari dosa. Apakah mungkin untuk melewati satu hari tanpa berbuat dosa sama sekali? Nggak mungkin Ini kayaknya ya. pertanyaan yang sulit. Dan semua orang merasa bahwa itu tidak mungkin. Iya. Ya. Menurut Kak Siska mungkin nggak? Kayaknya sulit Pak Yan. Nah, jadi gini, kita harus tahu bahwa manusia pertama itu, Adam dan Hawa itu diciptakan dalam keadaan yang tidak berdosa. Jadi dari awal itu, kehendak Tuhan itu, rancangan Tuhan itu adalah bahwa manusia tidak jatuh dalam dosa. Tapi mungkinkah manusia jatuh dalam dosa? Mungkin saja, dia punya potensi. Ya. Potensi itu artinya bisa jadi ya, bisa jadi tidak, gitu ya. Jadi, apakah mungkin manusia hidup satu hari tidak berdosa? Bisa saja. Wah. Gitu. Karena itu rancangan Tuhan. Tuhan tidak menciptakan kita dari awal itu berdosa, tidak. Yang jadi masalahnya adalah bahwa pilihan-pilihan itu ada pada kita. Mau nggak kita hidup dalam keadaan yang tidak berdosa, gitu toh? Nah, kebanyakan kan kita, ya Tuhan, ini kali ini saya nyerah deh, gitu, Pak. Gitu. Kita excuse ya, kita memaafkan, kita punya diri sendiri. Padahal sebenarnya kalau kita mau, kita bisa aja tidak melakukan itu. Saya contohkan di dalam Alkitab ya, bukan contohkan, saya baca satu ayat. Ini ayat kayaknya orang jarang baca deh, gitu loh. Di 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 sampai 10. Ayat ini bilang begini. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi, untuk apa Tuhan Yesus mati? Menebus dosa-dosa kita. Apakah supaya kita bikin dosa lagi? Tentu tidak kan? Tuhan Yesus datang mati untuk menebus dosa-dosa kita, memulihkan keadaan kita. Dulu Adam jatuh, Kristus datang memulihkan. Jadi kondisi kita yang percaya pada Tuhan itu dipulihkan oleh Tuhan. Dan kalau kita dipulihkan oleh Tuhan, itu berarti bahwa kita bisa hidup dalam kesucian Allah, tidak melakukan dosa. Cuma ya itu tadi, pilihan. Mau nggak kita, gitu, mau nggak? Nah, sehingga seringkali kan kita bikin pengakuan dosa, Tuhan gagal lagi, kita bikin lagi, gagal, maaf Tuhan, gagal lagi. Gagal-gagal terus, akibatnya kita menganggap bahwa itu sudah biasa, nggak perlu minta ampun lagi, itu sudah biasa kok, nah, seperti itu. Gitu Kak Siska. Nah, jadi udah terjawab ya, harus punya keyakinan dari diri sendiri juga ya Pak. Nah, oke. Kok udah selesai ya Pak ya? Udah ya. Tak terasa sekali waktu ini berlalu. Padahal masih mau jawab lagi. Pertanyaannya udah habis nih. Okay. Baiklah Pak Yaneman, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga sudah hadir di Belajar Bersama kali ini. Sama-sama, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Pak Yaneman. Tuhan Yesus memberkati Kak Siska, memberkati semua teman-teman yang mengikuti. Baiklah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton acara Belajar Bersama dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Saya ingatkan lagi untuk jangan lupa subscribe channel
YouTube GSD Maranatha Malang dan aktifkan loncengnya agar setiap video terbaru update kita nggak pernah ketinggalan. Sampai bertemu di series video belajar bersama episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.